Tak hanya di KPK, pemirsa, Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim juga sempat diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam kasus itu, Nadiem disebut-sebut membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim bersama keempat tersangka pengadaan laptop beberapa bulan sebelum ia diangkat sebagai Mendikbudristek. Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut Kejaksaan Agung terjadi pada saat Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Pengadaan laptop merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem dengan tujuan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Namun proses pengadaan laptop diduga bermasalah. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem tidak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Terkait kasus korupsi ini, Nadiem telah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga telah mencekal Nadiem bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan ke depan. Kejaksaan Agung menyebut proyek pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi sudah bergulir sebelum Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Proyek ini sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022. Pertama, bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Dalam percakapan grup WhatsApp, Nadiem membahas soal rencana program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila dirinya jadi diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Setelah Nadiem diangkat sebagai menteri, Juristan selaku staf khusus Nadiem mengarahkan sejumlah pejabat saat itu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa penggunaan Chromebook. Periode Februari dan April 2020 atas perintah Nadiem, Juristan bertemu dengan pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS dari Google. Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Direktur SD Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran Sri Wahyuningsih. Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Mulyat Syah, dan juga konsultan perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah Kemendikbudristek Ibrahim Arif atau IBAM, dan juga mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan. Tim TV One mengabarkan.